Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian hari ini bersama saya, Pendeta Lindawati Niman. Hari ini sabda Tuhan diambil dari kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 36. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pertolongan Roh Kudus. Ya Allah Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh merenungkan sabda-Mu lagi. Mohon ya Bapa, kasih karunia-Mu untuk menolong kami menerima firman-Mu dengan baik dan melakukannya dengan sukacita. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Inilah Injil Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah tiap orang yang suka memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Sahabat Kristus, tentu kita menyadari bahwa kita tidak dapat mengatur dengan pasti apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu datang kepada Tuhan Allah yang membuat dan mengatur segalanya dalam seluruh kehidupan ini. Hanya itulah yang membuat kita menjadi kuat dan tahan dalam segala keadaan, karena walau kita tidak tahu apa yang akan terjadi, namun bersama dan menyerahkan kepada Dia yang membuat dan mengatur kehidupan ini, maka kita tidak perlu menjadi khawatir. Kita jadi semakin dapat menerima dan menyerahkan segalanya dalam hidup ini ke dalam kuasa Tuhan Allah kita. Jadi yang utama kini adalah bagaimanakah kita termotivasi terus-menerus dalam kehidupan ini karena kita fokus kepada Dia. Tempat kita memperoleh hikmat dan kemampuan untuk memotivasi dan mengembangkan diri agar dapat berperan dalam gerakan kuasa dan kebesarannya dalam kehidupan ini. Sahabat Kristus, memang kita dapat sedih, berduka, dan kehilangan pada waktu tertentu. Kita dapat kecewa, marah karena orang yang tak berlaku adil atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun sahabat, ketika itu terjadi dan kita paham betul, yakin betul bahwa ada Tuhan Allah yang mengetahui dan mengatur segalanya, maka kita jadi menyadari bahwa segala duka dan amarah itu menjadi tidak diperlukan lagi. Walau mengatakannya mudah ya, namun jika kita katakan dalam hati kita dan dengan mulut kita dengan keyakinan iman dan pengharapan bahwa kepada Tuhan Allah yang berkuasa penuh atas hidupku, aku menyerahkan hidupku saat ini dan akan datang, dan menyerahkan kepadanya agar mengangkat segala duka, amarah, segala tantangan hidupku kepada Allah. Dengan hikmat, kekuatan, dan pertolongan Allah, maka aku mempersilahkan Engkau ya Allah yang berkuasa atas kehidupan ini untuk berkarya terus melalui hidupku. Demikianlah kita katakan sahabat, maka kita sedang menempatkan diri sebagai umat yang percaya bahwa Tuhan Allah saja yang menguasai kehidupan kita dan kita mau berharap kepadanya selalu. Sahabat, demikianlah melalui jalan Sang Anak Manusia yang akan menjadi Hakim yang agung, namun juga yang telah menjadi jalan keselamatan bagi kita, kita menuju, kita terfokus ke arahnya. Sahabat, jadikanlah itu doa kita setiap hari. Mempedulikan hanya kepada yang adalah kehendak
Tuhan Allah kita. Yang dapat kita kerjakan, sisanya kita serahkan kepada Dia. Kiranya kita selalu siaga sehingga hidup kita dibentuk oleh kuasa dan kebesarannya. Juga bersamaan dengan itu, kita dipenuhi syukur dan sukacita atas kasih kebesaran kuasanya. Kristus Sang Anak Allah dalam hidup kita. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sungguh dengan kerendahan hati kami mau terus dibimbing dan dipelihara oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk selalu terfokus hanya kepada Tuhan. Termotivasi untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan, inilah kami dalam segala keadaan kami. Kami berdoa menyerahkan hidup kami di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.